Bapak Ibu, banyak orang mengenal diet DASH hanya untuk tekanan darah tinggi. Padahal ternyata, pola makan ini juga bisa membantu asam urat lebih terkendali. Bukan berarti DASH adalah obat asam urat. Tapi penelitian menunjukkan, pola makan ini bisa membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi risiko gout. Hari ini kita bahas 7 tips aman menjalankan diet DASH untuk lansia yang punya asam urat. Kita bahas dengan bahasa sederhana, tapi tetap punya dasar medis yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga Allah beri tubuh yang lebih ringan, sendi yang lebih tenang, dan langkah yang lebih nyaman. Semoga yang sedang mendampingi orang tua atau pasangan dengan asam urat juga diberi kesabaran, karena nyeri sendi yang datang tiba-tiba itu memang sangat mengganggu. Selamat datang di Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya peduli kesehatan lansia dengan cara yang hangat, jelas, dan tidak membingungkan. Di sini kita tidak mencari diet ekstrim. Kita mencari pola makan yang realistis, aman, dan bisa dijalani di rumah. Pagi hari duduk di beranda, angin lembut menyapa pelan. Kalau makan dijaga dengan bijaksana, sendi pun lebih mudah diajak nyaman. Boleh tulis di komentar Bapak Ibu paling sering merasa asam urat di bagian mana? Jempol kaki, lutut, pergelangan, atau tangan. Saya senang membaca pengalaman nyata dari rumah. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dengan santai. Dan kalau ingin rutin belajar kesehatan lansia, boleh subscribe dan share ke keluarga. Tonton sampai akhir ya, karena nanti saya jelaskan juga makanan DASH mana yang cocok untuk asam urat dan mana yang masih perlu dibatasi. Biar Bapak Ibu tidak salah paham. Bapak Ibu, DASH adalah singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Awalnya memang dirancang untuk membantu tekanan darah. Tapi studi-studi berikutnya menemukan bahwa pola makan DASH juga berhubungan dengan kadar asam urat yang lebih rendah. Bahkan risiko gout pada orang yang lebih patuh pada DASH juga dilaporkan lebih rendah. Kenapa bisa begitu? Karena DASH mendorong pola makan kaya sayur, buah, produk susu rendah lemak, biji-bijian, dan membatasi lemak jenuh serta makanan ultraproses. Pola seperti ini bukan hanya baik untuk tekanan darah. Ia juga membantu metabolisme tubuh secara keseluruhan, termasuk urusan asam urat. Satu studi menunjukkan diet DASH menurunkan serum urat rata-rata sekitar 0,35 mg per dl dalam 90 hari, dan penurunannya bisa lebih besar pada orang dengan kadar awal lebih tinggi. Jadi memang bukan efek sulap, tapi arahnya jelas. Tip pertama, perbanyak sayur. DASH sangat menekankan sayur sebagai bagian utama dari pola makan harian. Banyak orang dengan asam urat takut semua sayuran, padahal pendekatan modern tidak lagi melarang semua sayur secara membabi buta. Yang lebih ditekankan justru adalah mengurangi makanan tinggi purin hewani, minuman manis, dan pola makan barat yang berat. Sementara konsumsi sayur yang lebih tinggi justru sejalan dengan pola yang lebih baik. Untuk lansia, pilih sayur yang mudah dicerna dan mudah dimasak. Misalnya, bayam secukupnya, buncis, wortel, labu, sawi, kol, atau brokoli sesuai toleransi. Kalau belum terbiasa, mulai dari 1 mangkuk kecil tiap kali makan. Pelan-pelan, tubuh dan lidah akan menyesuaikan. Tip kedua, buah tetap boleh, bahkan dianjurkan dalam pola DASH. Tapi untuk lansia, porsi tetap perlu masuk akal. Buah memberi serat, vitamin, dan membantu menggantikan cemilan yang lebih buruk. Ini penting, karena minuman manis dan makanan ultraproses justru lebih bermasalah untuk asam urat. Pilih buah utuh, bukan jus manis. Kalau dimakan utuh, seratnya tetap ada, dan penyerapan gulanya lebih lambat. Untuk lansia dengan diabetes juga, buah tetap perlu dihitung porsinya. Jadi, sehat bukan berarti tanpa batas. Tip ketiga, pilih susu rendah lemak atau yogurt plain bila cocok. Dalam pola DASH, produk susu rendah lemak memang mendapat tempat penting. Ini menarik, karena beberapa pembahasan gout menyebut low-fat dairy justru berkaitan dengan kadar urat yang lebih rendah. Jadi, ini salah satu bagian DASH yang bisa memberi nilai plus untuk pengidap asam urat. Tapi pilih yang sederhana dan tidak terlalu manis. Jangan sampai manfaatnya tenggelam karena gula tambahan terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu tidak cocok susu, jangan dipaksa. Bisa dibicarakan dengan ahli gizi atau cari sumber lain yang lebih sesuai. Tip keempat, kurangi daging merah dan makanan tinggi purin hewani. Nah, disinilah DASH bertemu dengan prinsip diet asam urat. Pola DASH memang lebih menekankan protein yang lebih ringan dan membatasi lemak jenuh. Sementara pada gout, jeroan, beberapa seafood, dan daging merah berlebihan juga perlu dibatasi. Jadi untuk lansia, jangan jadikan lauk daging merah sebagai menu harian utama. Apalagi kalau porsinya besar dan dimakan terus-menerus. Boleh makan, tapi lebih jarang dan lebih sedikit.
Kuncinya adalah menggeser kebiasaan, bukan merasa harus sempurna dalam semalam. Tip keenam, hindari minuman manis dan batasi makanan ultra-proses. Ini salah satu langkah paling penting untuk asam urat. Banyak orang fokus pada jeroan, tapi lupa soda, teh manis, sirup, minuman kemasan, dan cemilan manis. Padahal gula tambahan, terutama fruktosa, ikut berkaitan dengan hiperurisemia. Pola DASH secara alami menjauhkan kita dari model makan seperti ini. Semakin dekat makanan ke bentuk aslinya, biasanya semakin aman. Jadi, kalau ingin DASH benar-benar membantu asam urat, mulai dari minuman dulu. Utamakan air putih. Tip keenam, kurangi garam dan makanan kemasan. Ini memang inti dari DASH untuk tekanan darah, tapi manfaatnya terasa lebih luas. Lansia dengan asam urat sering juga punya hipertensi atau penyakit ginjal. Karena itu, pola makan rendah garam memberi keuntungan ganda. Kalau masakan rumah terlalu bergantung pada bumbu instan, makanan kaleng, dan snack asin, tubuh jadi menanggung beban lain selain asam urat. Padahal tujuan kita adalah membuat tubuh lebih ringan, bukan menambah masalah baru. Gunakan rempah alami untuk rasa. Bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, daun salam, semua bisa membantu masakan tetap nikmat. Tip ketujuh, jalankan DASH sebagai pola, bukan sekedar daftar makanan. Inilah kunci yang sering dilupakan. Studi kohort menunjukkan bukan satu bahan tunggal yang berhubungan dengan risiko gout lebih rendah, tapi keseluruhan pola DASH. Jadi manfaat terbaik datang ketika banyak bagian berjalan bersama. Kalau pagi makan sehat, tapi siang minum manis dan malam pesta daging berlemak, hasilnya tentu sulit terlihat. Tubuh membaca kebiasaan berulang, bukan niat sesaat. Karena itu, buat perubahan yang bisa bertahan, bukan aturan yang terlalu keras lalu berhenti di minggu depan. Sekarang kita buat praktis. Piring makan lansia dengan asam urat bisa disusun dengan sederhana. Isi separuh piring dengan sayur, seperempat dengan sumber karbohidrat yang lebih baik, dan seperempat dengan protein yang lebih ringan. Tambahkan buah dalam porsi wajar di waktu lain. Dan kalau cocok, susu rendah lemak atau yogurt plain bisa masuk sebagai pelengkap. Yang paling penting, kurangi jeroan, minuman manis, dan makanan kemasan asin manis. Disitulah sering sumber masalahnya. Bapak Ibu, jangan berharap asam urat langsung turun drastis dalam 2 hari. DASH bekerja dengan cara memperbaiki pola makan secara keseluruhan. Efeknya biasanya bertahap, tapi justru karena bertahap, ia lebih realistis dan lebih bisa dipertahankan. Studi juga menunjukkan penurunan serum urat dengan DASH cenderung lebih terasa pada orang yang kadar awalnya lebih tinggi. Jadi orang yang punya kadar asam urat tinggi bisa mendapat manfaat yang lebih terlihat. Namun, DASH tetap bukan pengganti obat bila dokter memang menilai obat diperlukan. Anggaplah ini sebagai partner yang kuat, bukan pengganti sembarangan. Kesalahan pertama, merasa semua sayur harus dihindari. Padahal pola DASH justru kaya sayur dan secara keseluruhan berkaitan dengan hasil yang lebih baik. Kesalahan kedua, masih minum manis setiap hari tapi merasa sudah DASH diet. Padahal itu bertolak belakang dengan semangat DASH. Kesalahan ketiga, terlalu fokus pada satu makanan sehat lalu lupa pola keseluruhan. Bukan satu yogurt atau satu apel yang membuat hasil, tapi keseluruhan ritme makan. Kesalahan keempat, berhenti obat sendiri karena merasa sudah makan lebih baik. Ini tidak aman. Kalau lansia juga punya diabetes, penyakit ginjal atau kondisi lambung tertentu, pola makan tetap perlu disesuaikan. Karena tidak semua rekomendasi bisa diterapkan sama persis pada setiap orang. Kalau ada penurunan nafsu makan, berat badan turun tanpa sebab, atau sendi sering kambuh hebat, jangan hanya mengandalkan diet. Perlu evaluasi lebih lanjut. Dan bila ada gangguan ginjal, produk susu, protein, dan beberapa pilihan makanan perlu dibicarakan lebih hati-hati dengan tenaga medis. Karena pada lansia, masalah sering datang tidak sendirian. Mari kita reka pelan-pelan. Pertama, perbanyak sayur. Kedua, makan buah utuh dalam porsi wajar. Ketiga, gunakan susu rendah lemak atau yogurt plain bila cocok. Keempat, kurangi daging merah dan makanan tinggi purin hewani. Kelima, hindari minuman manis dan makanan ultra-proses. Keenam, kurangi garam dan makanan kemasan. Ketujuh, jalankan DASH sebagai pola, bukan setengah-setengah. Bapak Ibu, asam urat itu sering membuat orang takut makan. Padahal yang kita butuhkan bukan rasa takut, tapi pemahaman yang benar. Diet DASH memberi kita jalan yang lebih tenang, bukan pantangan ekstrim, tapi pola yang lebih bersahabat untuk tubuh. Dan indahnya, manfaatnya bukan hanya untuk asam urat. Tekanan darah, jantung, dan kesehatan umum juga ikut ditolong. Kalau hari ini Bapak Ibu baru mulai dari satu perubahan, itu sudah sangat baik. Misalnya mengganti minuman manis dengan air putih, atau menambah sayur di piring makan. Besok tambah satu langkah lagi.
Tubuh tidak minta kesempurnaan, tubuh hanya butuh dibantu terus-menerus. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar kita tetap bisa membersamai keluarga yang kita cintai. Kalau Bapak Ibu siap mulai, tulis di komentar, "Saya siap berubah untuk sehat." Dan tulis juga, dari 7 tips tadi, mana yang paling mudah dilakukan di rumah. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke keluarga yang punya keluhan asam urat atau darah tinggi. Karena siapa tahu pola makan sederhana ini bisa membantu lebih dari satu masalah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah beri tubuh yang lebih ringan, sendi yang lebih tenang, dan hidup yang lebih nyaman. Sebelum selesai, saya ingin titip satu hal penting. Diet terbaik adalah diet yang bisa dijalankan, bukan hanya terdengar bagus. Kalau DASH terasa terlalu besar untuk dimulai, pecah jadi langkah kecil. Mulai dari minuman dulu, lalu lauk, lalu sayur. Misalnya minggu ini fokus tanpa minuman manis. Minggu depan fokus menambah sayur. Minggu berikutnya mulai kurangi daging merah. Dengan cara seperti ini, perubahan terasa lebih ringan. Bapak Ibu tidak harus langsung seperti buku panduan. Cukup lebih baik dari kemarin. Kalau di rumah biasa makan lauk gurih setiap hari, coba selingi dengan lauk yang lebih ringan. Tubuh akan merasa bedanya. Kalau biasa ngemil biskuit manis, ganti perlahan dengan buah atau yogurt plain bila cocok. Lidah bisa dilatih. Kalau sayur terasa membosankan, ubah cara masaknya. Sayur bening, tumis ringan, sup, atau kukus bisa jadi pilihan. Yang penting bukan makan hambar. Yang penting makan dengan arah yang benar. Dan jangan lupa air putih. Pola makan sehat akan jauh lebih baik bila tubuh tidak kekurangan cairan. Untuk keluarga pendamping, bantu orang tua dengan contoh. Jangan hanya menyuruh, tapi ikut makan lebih sehat. Karena perubahan paling mudah terjadi ketika satu rumah mendukung, bukan ketika satu orang berjuang sendirian. Kalau asam urat sering kambuh, jangan tunggu sendi merah besar dulu baru berubah. Mulai dari hari biasa, bukan hanya saat sakit. Pencegahan selalu lebih nyaman daripada menunggu serangan. Dan itulah kekuatan pola makan yang benar. Banyak orang baru semangat diet saat nyeri datang. Padahal setelah reda, kebiasaan lama kembali. Kalau begitu terus, sendi tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk tenang. Tubuh jadi lelah menghadapi siklus yang sama. Maka mari kita putus siklus itu. Bukan dengan takut makan, tapi dengan memilih lebih bijak. Semoga meja makan di rumah menjadi tempat sehat dimulai, bukan tempat nyeri dipelihara. Dan semoga tubuh Bapak Ibu diberi respon yang baik pada setiap ikhtiar kecil. Karena ikhtiar kecil yang konsisten sangat berharga. Kalau Bapak Ibu setuju, tulis di komentar. Sendi tenang, hidup lebih nyaman. Kalimat ini bisa jadi pengingat sederhana. Tulis juga, menu apa yang paling sering bikin asam urat Bapak Ibu kambuh. Biar kita tahu topik yang paling dibutuhkan berikutnya. Mungkin nanti kita bahas contoh menu DASH 3 hari khusus lansia dengan asam urat. Supaya makin praktis. Atau kita bahas daftar lauk yang lebih aman pengganti daging merah. Biar perubahan terasa nyata di dapur. Yang jelas, jangan kecil hati dulu. Asam urat bukan akhir dari kenyamanan hidup. Dengan pola yang lebih benar, banyak orang bisa hidup lebih nyaman dan kambuh lebih jarang. Dan itu tujuan yang sangat layak diperjuangkan. Bapak Ibu tidak harus sempurna, cukup konsisten. Karena tubuh paling suka kebiasaan baik yang diulang, bukan semangat besar yang hanya bertahan 2 hari. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita, dan mudahkan tubuh untuk merespons dengan baik. Terima kasih sudah membersamai sampai sejauh ini. Semoga video ini menjadi ilmu yang benar-benar dipakai. Jangan lupa tulis, "Saya siap berubah untuk sehat." Saya tunggu ya Bapak Ibu. Dan kalau ada anggota keluarga yang sedang berjuang dengan asam urat, kirim video ini untuknya. Siapa tahu ini jadi awal perubahan yang baik. Karena kadang yang dibutuhkan tubuh bukan larangan keras, tapi pola yang lebih terarah. DASH memberi arah itu. Sederhana, jelas, dan masuk akal. Maka jangan takut duluan dengan kata diet. Kalau dietnya benar, ia justru memudahkan hidup. Bukan membuat lapar, tapi membuat tubuh lebih tertata. Dan itu sangat penting di usia lanjut. Sekali lagi, kita tidak sedang mengejar kesempurnaan. Kita sedang mengejar hidup yang lebih nyaman. Semoga sendi tidak lagi terlalu sering protes. Semoga tidur lebih tenang. Semoga langkah tetap ringan untuk ibadah, jalan pagi, dan kumpul keluarga. Karena itulah nikmat sehat yang ingin kita jaga. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Salam sehat, langkah ringan, hati tenang. Sampai jumpa.